Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, siswa-siswi SMK ITA El Makmur, baik yang kelas 11.1 dan juga kelas 11.2 ya, multimedia. Hari ini kita akan belajar tentang penggunaan exposure pada kamera handphone. Beberapa yang lalu, tepatnya di minggu kemarin, Bapak sudah menjelaskan apa arti exposure triangle, lalu Bapak sudah menjelaskan apa itu shutter, apa itu aperture, dan apa itu ISO. Dan kali ini kita praktek langsung ya. Nah, pada sebuah kamera handphone, itu biasanya ketika kalian menggunakan fitur kamera, itu langsung mode auto ya, sudah tersistem oleh kamera handphone itu tersendiri. Baik pencahayaan, baik warna segala macam itu sudah diatur oleh kamera handphone dengan mode auto, seperti contohnya ini. Lihat, secara komposisi gelap terang, foto ini sudah mewakili. Hanya saja angka atau juga di posisi subjek tengah, yaitu jam tangan, itu terlalu silau buat Bapak. Memang bisa kita atur sedemikian rupa, contohnya tekan ini, nah, bisa berubah sedikit. Agak mending lah ya, agak enak dilihatnya. Coba kita foto. Ya. Cuman kelemahan dari ini adalah, nah, ketika kita menggeser sedikit saja posisi kamera, sedikit saja, cahaya akan berubah. Karena apa? Mode auto itu hanya membaca cahaya yang paling terang, bukan yang gelap. Hanya membaca posisi yang dimana yang paling terang itu yang akan terbaca oleh kamera handphone dengan mode auto. Di kamera DSLR pun juga sama, hanya membaca cahaya yang terang. Oke, baik. Nah, sekarang adalah kita mengendalikan cahaya tersebut menggunakan fitur mode pakar atau pro pada kamera handphone. Memang tidak semuanya kamera handphone itu memiliki fasilitas atau fitur seperti ini. Mungkin ada yang hanya sekedar ISO, merubah ISO atau juga white balance. Itu juga ada. Ada juga yang lebih canggih yang fiturnya hampir sama atau mirip dengan pengoperasian pada kamera DSLR. Nah, sekarang kita mulai lagi. Coba Bapak tekan mode pakar atau mode pro. Nah, lihat. Di sini ada tulisan exposure, angkanya itu ada 1600, lalu ada 1/15 second, itu adalah exposure, 1600 itu adalah ISO, lalu 1/15 second itu adalah menunjukkan shutter, lalu juga ada white balance-nya, sama ya. Nah, karena tadi terlalu terang, Bapak mencoba mengendalikan cahaya yang masuk untuk memotret subjek tersebut sesuai dengan selera Bapak ya. Tekan exposure. Lihat, kita slider aja. Ini katakan terlalu terang tadi. Terlalu terang. Ya. Kita slider aja. Ya, lihat. Agak gelap sedikit. Agak gelap sedikit. Tapi nggak apa-apa ya, karena ini sekali lagi sesuai dengan selera. Nah, minimal dikit lah, dikit banget nih. Nah, seperti itu. Lalu WB-nya, katakan Bapak rubah ke posisi agak dingin dikit lah. Oh, agak cerah dikit ya. Lebih hangat sedikit. Iya. Ya, lebih hangat sedikit. Oke, karena ini kalau berubah, wah masih terlalu gelap ini. Bapak mencoba menggeser atau menslider ISO-nya. Bapak naikkan lagi. Lihat. Ya. Nah, lihat, cahaya tidak berubah. Walaupun kita geser kemanapun, cahaya tidak berubah. Karena sudah dikendalikan oleh kita sendiri. Kita foto ya. Contoh. Ya, jika kita kurang puas dengan kayaknya terlalu gelap, kita berubah lagi. Perlu diingat, untuk shutter, makin kecil angka shutter, maka cahaya yang masuk akan semakin banyak. Ya, karena dia melambat cahayanya, akan semakin banyak yang masuk. Semakin besar angka pada shutter,
maka cahaya yang masuk makin sedikit. Lihat, Bapak slider, Bapak geser ke 1/125 second saja udah gelap. Ya, perhatikan. Nah, iya. Nah, begitu juga dengan ISO. Makin tinggi angka sebuah ISO, ya, intensitas cahaya yang masuk pun akan makin banyak. Cuma, perhatikan, makin besar ISO itu biasanya menimbulkan efek grainy atau seperti noise gitu ya. Noise sama grainy sebenarnya sesuatu yang berbeda. Ya, yang penting ada istilahnya itu ada titik-titiknya. Kalau makin tinggi sebuah ISO ketika dicetak, foto dicetak, itu akan timbul bintik-bintik, tidak halus, makin besar. Nah, sekarang Bapak mencoba menurunkan ISO ke 600, ke 500 lah. Lihat, sudah kekunci. Lalu shutternya Bapak turunkan biar agak jelas sedikit. Ya. Nah, ini akan Bapak naikin dikit. Ya memang kelihatan ribet ya, Tapi setidaknya kita mengendalikan cahaya yang kita inginkan. Nah, kita foto. Nah, oke ya. Baik, itu pelajaran tentang exposure triangle. Jadi jangan ragu untuk memotret sesuai pengendalian cahayanya sesuai dengan keinginan kita. Tidak harus menggunakan auto. Itu pelajaran untuk exposure triangle. Nah, yang tadi ya, coba kita padukan dengan pelajaran-pelajaran yang kemarin dengan komposisi. Nah, saat ini kita atur. Bapak kebetulan ada lampu. Bapak nyalakan lampu. Lihat, ini masih menggunakan posisi auto, terang banget malah. Ya, terang banget. Walaupun kelihatan jelas, tapi terang banget. Terang banget itu. Oke. Nah, Bapak coba atur ya. Biar kelihatan tidak flat benda yang kita foto. Contohnya adalah seperti ini. Bapak coba atur. Biasakan kita dalam memotret itu tidak hanya sekedar mengambil foto, tapi cobalah kita untuk membuat sebuah foto. Ya, cobalah kita membuat sebuah foto. Tidak hanya sekedar mengambil foto. Mengambil foto itu ya udah, apa yang kita lihat foto. Apa yang kita lihat foto. Kita tidak memperhatikan komposisi-komposisi yang sudah kita pelajari. Nah, kalau yang sekarang kita pelajari, ingat tentang pelajaran foreground dan background. Nah, lihat. Hijau daun yang di sini, yang di atas, daun hijau itu adalah sebagai foreground. Lalu ada subjeknya. Jam tangan ini subjeknya sebagai subjek, tuh lihat. Lalu ada background warna hitam. Ya, jelas ya. Nah, coba kita foto dengan menggunakan mode auto. Ya. Nah, buat Bapak dengan mode seperti ini, buat Bapak masih belum selera Bapak. Ya, Bapak rubah coba dengan menggunakan mode pakar. Exposure Bapak rubah. Lebih kecil lagi ISO-nya. Lihat, biar agak lebih elegan dikit ya. ISO pada 500. Ya, lihat, ada posisi gelap dan ada posisi terang. Bapak foto. Nah, jadi gambar tidak terang semua, foto tidak terang semua. Dan kita mengkomposisikan sebuah foto itu juga sudah teratur, sudah baik. Jadi sekali lagi biasakan untuk membuat sebuah foto itu dengan mengatur subjek. Kalau dengan memotret benda mungkin agak ada mudahnya, agak sulitnya lah ya. Nah, dengan memposisikan kamera, memutar kamera seperti ini pun sudah mengkomposisikan foto. Ya, contohnya lagi, katakan Bapak mengambil posisi seperti ini. Exposure-nya Bapak turunkan. ISO Bapak turunkan dikit. Ya. Ini Bapak naikkan sedikit. Lihat, lebih elegan. Bapak foto. Atau Bapak mencoba untuk seperti ini.
ya. Atau Bapak seperti ini, atau Bapak rubah untuk teknik framingnya, katakan seperti ini. Lihat. Iya, kita atur. Nah, seperti ini. Memframe foto. Ya. Bapak slider lagi untuk ISO-nya. Bapak naikin sedikit. Nah, lihat. Bapak foto. Tahu, Bapak? Naikin lagi. Ya. Ya. Oke. Nah, itu pelajaran untuk hari ini tentang exposure triangle. Jadi, perhatikan sekali lagi, untuk shutter, makin kecil angka shutter, maka posisi cahaya akan makin besar. Ini kalau 16 second ini, beda ya antara 1/16 second dengan 16 second itu sesuatu yang berbeda. Ini kalau di kamera DSLR, cahayanya yang akan putih sekali hasilnya. Nah, makin kecil angka dari sebuah shutter, maka cahaya yang masuk akan semakin banyak. Begitu juga dengan sebaliknya, makin besar angka pada shutter, maka cahaya yang masuk akan semakin sedikit. Dan itu berlaku juga dengan ISO. Ya. Bapak foto lagi, coba deh. Keren nih kayak ini. Ya, dari Bapak untuk hari ini cukup. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti dan bisa ditanyakan kalau masih belum mengerti. Inti dari pelajaran hari ini adalah pengendalian cahaya pada sebuah foto. Tetap dicoba kalian di rumah dengan benda apapun kesayangan kalian atau apapun, dan dicoba untuk menggunakan mode pakar atau mode manual. Ya. Tetap sehat, masih di rumah dulu. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.